Abang hendak mengatakan bahwa ibu kota negara ini akan jadi ibu kota mati, semacam kota mati begitu, Pak? Bisa. Karena tidak hidup. Cenderung bisa terjadi Cenderung bisa seperti itu. Iya. Karena apa? Balik lagi, karena dia hanya mengekspor tenaga administrasi. Iya kan? Jadi dia mengimpor gaji tenaga administrasi. Administrasi, betul. Nah, kalaupun anaknya yang mau sekolah, iya sesuai dengan bapaknya punya ibu kota negara, tapi uang yang beredar di masyarakat ya betul, sebanyak orang yang tinggal di situ. Katakanlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, tetap Jabodetabek masih menjadi sentrum ya untuk barometer untuk pasar properti Indonesia, Bang. Pasti. Apa artinya? Apa poinnya, Pak? Sudah 20 tahun Soeharto pergi, nggak ada perbaikan. Jadi jangan bilang pemerintah ini sukses. Loh, kalau cuma 200.000 ya gitu loh. Betul. Jadi jauh lebih hebat Pak Harto. Artinya kita bicara datanya juga jelas ya, karena iya, BTN yang ngomong ya. Nah, harusnya kan kalau memang membangun 1 juta rumah benar-benar bisa 5 kali lipat dari kemarin. Ya kan, dulu 170.000, harusnya sekarang 800.000. Jadi tantangan perumahan ke depan akan makin berat. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ferdinand Lamak di Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan setelah beberapa waktu yang lalu kita kehadiran tamu Pak Panangian Simanungkalit. Kali ini kita kehadiran kembali beliau. Terima kasih Bang Panangian sudah mau datang lagi di Iwa TV. Terima kasih juga nih dikasih kopi. Oh iya, sambil ngopi Bang. Dikasih makan juga. Jadi udah pengen sering-sering datang ke sini nih, jam segini. Iya. Tapi asik kalau ngobrol dengan Pak Panangian ini, Sobat Iwa ya, karena kita selain mendapatkan banyak sekali masukan tentang properti, tidak cuma sekedar urusan jualan saja, tetapi juga fundament-fundament yang menjadi pertimbangan kita untuk memutuskan satu mau beli atau tidak. Juga situasinya santai, kita bawaannya ketawa terus Bang. Ya saya kan ngikutin hostnya sama ininya, sama yang mengarahkan kita. Iya. Sobat Iwa, Pak Panangian ini saya kurang lebih 5 tahun lah ya Bang ya, 5 tahun berguru pada beliau ketika beliau di Tebet Bang ya. Dan itu saya banyak sekali belajar tentang properti langsung dari suhunya. Dan saya bisa mengatakan bahwa kamu itu memang kalau bertanya itu cukup membuat saya harus siap-siap. Ya kan? Nggak semua orang bisa bertanya dengan bagus Pak. Iya Pak, silakan Pak, silakan. Iya. Bang, Jakarta sebentar lagi kan sebetulnya secara de jure-nya barangkali sudah apa ya, tetapi de facto-nya kan belum ya. Tetapi hari ini kan kita berhadapan dengan satu fakta bahwa sebentar lagi Jakarta tidak menjadi ibu kota negara. Posisi ibu kota negara ini sebetulnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pasar properti? Karena kalau kita bicara magnet ini kan Jabodetabek Bang ya, dan jadi sentrumnya ya, nukleusnya itu kan Jakarta Bang. Betul. Karena ibu kota negara. Apakah sangat signifikan pengaruhnya terhadap pasar propertinya? Ya. Kalau ibu kota negaranya itu misalnya katakanlah 50 tahun lalu pertanyaan ini, nah itu signifikan. Tapi ketika kota Jakarta sudah sedemikian menjadi pusat dari segala-galanya, bukan hanya karena pusat pemerintahan. Nah, Jakarta sudah sedemikian jadi pusat segala-galanya. Dari mana? Dari jumlah uang beredar. Konon uang beredar di sini itu 65% lebih. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Nah, jadi 50 tahun terakhir ini Jakarta itu sudah berubah sedemikian menjadi megapolitan. Sehingga sudah memiliki dampak di sana sini soal kemacetan, soal kepadatan yang terlalu tinggi dan segala macam. Sehingga status sebagai ibu kota itu bukan lagi menjadi faktor yang membuat Jakarta menjadi seperti ini, bukan, sudah berubah. Karena faktor di mana segala-galanya ada di Jakarta lah yang membuat Jakarta menjadi megapolitan. Itu. Nah, dan yang menarik, Jakarta ini sebenarnya sudah menjadi kota terbesar di dunia. Kenapa? Saya melihat statistik tahun 2020, baru tadi malam saya lihat. Jakarta itu berpenduduk 10 juta. 10 juta. Berarti kan makin menurun.
Ya. Karena Jakarta itu pernah 12 juta loh. Iya, betul. Artinya makin banyak orang yang pindah keluar Jakarta. Ada pembebasan lahan, tadinya perumahan, bahkan kumuh dibikin jadi apartemen. Kan orang ini kan semua pindah ke Serpong, ke Tangerang Selatan, ke Depok, dan segala macam. Jadi pertumbuhan kota Jakarta sekarang ini sudah stagnan sebagai kota. Sebaliknya pertumbuhan Bodetabek yang dulu hanya 7 juta, sekarang 20 juta. Tahun 2020 loh. Berarti kalau 2 tahun ini tambah 1% sampai 3%. Seharusnya sekarang kota terbesar di dunia sekarang itu Jabodetabek. Greater Jakarta namanya. Ya, Greater Jakarta. Iya. Jadi kalau ada rencana pemerintah yang saya ketahui bahwa pemerintah akan membuat planning dalam 20 tahun ke depan. Ya. Tepatnya 23 tahun karena 2045 katanya akan berakhir itu pembangunan kota sana. Kota IKN. Ya. Nusantara. Ibu kota Nusantara. Dan kota itu dibikin sebagai forest modern city. Jadi kota administrasi pemerintahan di tengah-tengah hutan. Jadi kota yang zero emission dan segala macam lah. Kota masa depan lah. Dalam konteks global warming, dalam konteks lingkungan. Ya, ramah lingkungan, ya kan Pak? Nah, jadi beda sekali dengan metropolitan, apalagi megapolitan Jakarta. Sehingga jumlah penduduk yang sekarang ini kalau nanti pindah IKN-nya hanya sekitar 500.000. Tidak banyak yang berpindah ya, Bang? Ya, 500.000 pegawai, ya kan? 500.000, katakanlah dia punya efek yang bisa mendatangkan orang dari kampung, mendapatkan pekerjaan di sana, katakanlah 1:1, jadi 1 juta kira-kira. Jauh lebih kecil dari Medan yang sekitar 2,5 juta, jauh lebih kecil dari Bandung ya yang sudah 2 juta, jauh lebih kecil dari Semarang. Nah, apa artinya? Apa poinnya? Bahwa ibu kota itu akan menjadi ibu kota yang sangat berbeda jauh dengan megapolitan. Ya, bahkan mungkin ibu kota negara itu, IKN itu akan mirip dengan Balikpapan atau Samarinda besarnya. Itu pun tergantung, karena jangan salah, Balikpapan itu juga sudah menjadi metropolitan daerah situ, itu loh. Iya, regional situ. Dan Samarinda juga begitu. Nah, ini kan cuma kota administratif pemerintahan. Nah, jadi sebaliknya efek dari Jakarta kepindahan dari mereka itu ke sana tidak punya pengaruh terhadap tidak pasar punya pengaruh properti. Besar. Karena apa? Karena sebagian besar pegawai orang yang ada bekerja di kantor pemerintahan ini kan sebagian besar bukan di Jakarta, di Bodetabek. Nah, di Bodetabek kalau 500.000 keluar dari 20 juta, loh itu cuma berapa persen? Itu jadi nggak ada efeknya, nggak ada signifikansinya sama sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pasar properti di Jakarta akan terganggu, itu nggak masuk akal. Kata-kata itu nggak masuk akal. Nah, tetapi mungkin yang paling terlihat adalah banyaknya kantor-kantor yang kosong gara-gara kepindahan dari kota administrasi ini, ya. Jadi kalau kamu tanya tadi, kenapa kota sebesar apa kota yang disebut IKN itu dengan konsep pemerintah yang ramah lingkungan, dia tidak akan menjadi kota metropolitan. Itu juga penyebabnya kenapa SoftBank yang dulu pernah ingin menginvestasikan 100 miliar US dollar. Berarti 1.450 triliun loh. 3 kali dari anggarannya Kota Baru itu kan, IKN itu. Tapi mundur. Kenapa? Karena dia tadinya merasa akan menjadi megapolitan. Nah, sehingga menurut dia kalau saya kucurkan 100 miliar US dollar akan cepat kembali. Tidak ada prospek bisnis lah di sana. Kurang lebih itulah yang membuat dia tarik mundur dari sana. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana prospeknya, balik lagi. Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan kota itu menjadi kota sesuai dengan visi pemerintah itu yang saya bilang tadi, kota administrasi pemerintahan di tengah hutan. Jadi belum ada contoh di Indonesia, itu belum ada. Kalau kita lihat ya, kan misalnya Surabaya kan mendatangkan semua orang dari pinggiran kan, menjadi kota Surabaya. Demikian apalagi Jakarta ya, tadi kita katakan salah satu megapolitan. Hampir semua kota-kota di Indonesia itu tumbuhnya itu kota dengan kepadatan, kota dengan urbanisasi yang menarik
para komuter dari kiri kanannya. Ya. Kalau ini enggak, terbalik dia. Tapi rasanya agak sulit juga ya Bang, kalau katakanlah misalnya itu menjadi kota, Nusantara menjadi ibu kota negara, otomatis kebutuhan akan supporting supporting facilities dan lain-lain itu kan mendatangkan juga orang-orang untuk bisa datang dan memadati kota itu ya Bang ya? Ya, tetapi kalau yang menjadi pusat administrasi itu hanya mendatangkan pegawai. Yang bisa mendatangkan pegawai itu ya kebutuhan pegawainya saja. Betul. Dan ingat, pegawai itu kan pensiun. Betul. Kembali lagi ke... Loh, terserah dia mau kembali kemana. Jangan-jangan ke kampungnya, dari Tarutung dia ke Tarutung. Loh, kita nggak tahu. Iya, jadi kota itu tidak bisa menjadi kota yang megapolitan. Itu intinya. Oke. Saya pernah nginep 1 minggu di kota di Malaysia. Jaraknya cuma 2 jam dari Kuala Lumpur. Oke. Tetapi terus terang saya tuh mencari mall yang bagus itu nggak ada. Nah, gitu loh. Kita nggak eager mau belanja di situ. Padahal itu sudah hampir mau 30 tahun. Tetap aja banyak yang kosong lahannya. Sementara kebutuhan-kebutuhan seperti itu kan real. Mau dia pegawai pemerintahan yang bekerja di kantor-kantor itu pun, pasti dia punya kebutuhan untuk itu. Nah, berarti apa? Yang banyak orang yang keluarganya pun ditinggalkan di Kuala Lumpur. Dia sendiri aja ke sana. Begitu dia pensiun, balik lagi dia ke kampungnya. Jadi artinya itulah tantangan membangun sebuah kota administrasi pemerintahan. Yang sudah 2 jam aja dari Kuala Lumpur bisa sepi. Nggak ada mall yang misalnya kita mau beli barang-barang branded, nggak ada. Saya di situ seminggu loh, mengadakan survei ya. Nah, apalagi di kota seperti ya lingkungannya hanya berjarak berapa jam dari Samarinda, kan kota kecil, dan Balikpapan. Dampaknya justru ada nggak Bang? Dampaknya terhadap pertumbuhan kota-kota yang ada di sekitar seperti Balikpapan, Samarinda, mungkin Pontianak atau Banjarmasin. Ada nggak dampak dari keberadaan IKN itu tuh? Pasti ada, tapi ada teori export base teori ya. Maksudnya begini, semakin banyak sebuah kawasan mengekspor sesuatu, apakah tenaga kerja, apakah apa saja ya, semakin banyak dia mengimpor sebaliknya. Contoh Pondok Indah, dia mengekspor direktur bank, ya kan? Kerjanya di CBD. Dia mengimpor uang ratusan juta per bulan, makanya mewah itu. Itu export based teori, jadi nggak bisa diciptakan, ya kan? Jadi kalau hanya pegawai menengah yang dibawa pemerintah ini ke sana, yang bisa juga pensiun pada usia 55 tahun, Anda bisa tahu itu hanya seperti kos-kosan. Saya kos-kosan di Solo. Tahun 80, saya kembali ke sana masih tetap sama, karena cuma orangnya aja yang berganti, ngerti nggak? Padahal sudah 30 tahun nggak tumbuh dia, karena cuma kos-kosan aja bolak-balik. Agak pesimis kita dengan bagaimana nantinya. Karena tadi itu, karena konsepnya ini kan konsep yang agak unik, bukan metropolitan. Sekali lagi, kenapa Sobeng pergi? Ya karena dia melihat ini unik dan secara bisnis nggak bisa diperkirakan kapan kembali uangnya. Iya, loh, yang mengembalikan uang itu siapa? Betul. Jadi export based teori tadi, kalau di sana teori properti itu ada 2 ya. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Nggak berlaku sama properti begitu, nggak berlaku. Ya. Di mana ada semut merah, misalnya katakanlah semut merah ini daya belinya tinggi. Di situ banyak ditaruh gula langsung habis. Ya coba contoh. Betul. Sekarang launching sebuah proyek di Jakarta Barat, langsung habis. Tapi buat seperti itu misalnya di Jakarta Timur nggak bisa. Nggak bisa. Jadi teori di mana ada gula di situ ada semut nggak bisa. Tapi dengar-dengar katanya dari Timur Tengah ada yang mau menggantikan posisinya Sobeng. Ya boleh-boleh saja. Jadi kan gini loh, investor selalu kan melihat return on investment. Kalau dia menginvest sesuatu, misalnya pemerintah misalnya bikin kawasan bebas pajak, contoh banyak yang bisa dilakukan. Tapi ingat Pak, itu tidak sama sekali menggambarkan economic based theory bahwa
kota itu akan hidup? Enggak. Karena kehidupan kota itu balik lagi tergantung semutnya. Semutnya itu adalah siapa yang akan ditaruh di sana. Kalau hanya pegawai nggak bisa, karena pegawai itu ada pensiun. Ini berarti abang hendak mengatakan bahwa ibu kota negara ini akan jadi ibu kota mati, semacam kota mati begitu, Pak? Bisa. Karena tidak hidup. Cenderung bisa terjadi seperti itu. Iya. Karena apa? Balik lagi, karena dia hanya mengekspor tenaga administrasi. Iya kan? Jadi dia mengimpor gaji tenaga administrasi. Betul. Nah, kalaupun anaknya yang mau sekolah, iya sesuai dengan bapaknya punya ibu kota negara, tapi uang yang beredar di masyarakat ya sebatas sebanyak orang yang tinggal di situ. Jadi bisa-bisa nanti Balikpapan lebih bagus dari kota itu. Loh, bisa terjadi. Betul. Gitu loh. Betul, Bang. Karena teori export base tadi. Dan juga saya pikir jangan sampai kalau kita bicara tentang, kebetulan saya ada saudara juga yang di salah satu institusi Departemen Keuangan. Sekarang sudah berpikir untuk keluarganya itu diinapkan di Balikpapan, Pak. Nah, betul. Sementara dia bekerjanya di ibu kota negara. Sama dengan orang yang di Kuala Lumpur. Betul. Ya. Hanya dia, bapak itu yang pergi mengambil apartemen satu studio di sana. Hari Jumat dia langsung pulang. Bahkan kalau dia libur, pulang juga langsung dia ke sana. Nah, itu dia. Betul. Karena apa? Jaraknya cuma 2 jam. Ya, Balikpapan sampai di situ nggak sampai 2 jam, 1 jam. Nah, jadi ada 2 nanti ininya. Kalau memang dia mengambil keputusan supaya sekolah, ya, anaknya sekolah di tempat yang lumayan Balikpapan. Mungkin nomor 2 Samarinda. Memang begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa daya tarik IKN terhadap partisipasi swasta dengan pertimbangan bisnis as usual lah, magnet tadi gula tadi, maka sebetulnya daya tariknya sangat-sangat rendah dong, Bang. Jelas dong, jelas banget. Apalagi begini, pemerintah dengan modalnya sendiri APBN mau membangun istana di sana. Tapi kalau misalnya contoh ngomong begini, pemerintah akan pindah ke sana dan kami itu hanya akan menyewa. Oh, banyak pahami yang mau. Iya, sama dengan wisatawan. Kami akan datang ke Bali dan kami akan nginap 2 minggu, tapi nanti teman kami akan datang lagi, hanya menyewa kami. Banyak hotel di sana. Tapi kalau dibilang kami akan ke sana pengumuman ya, datang si pengembang. Oh, kalau Bapak ke sana, terus apa yang mau saya bikin ya? Paling nih fasilitas sesuai dengan daya beli karyawan di sana. Berapa eselon 1, maunya apa, tapi masih terbatas. Benar. Karena hanya administrasi pemerintahan, bukan megapolitan seperti Jakarta, gitu. Nah, kita balik ke Jabodetabek, Bang. Ya. Nah, sambil ngopi kita. Oh, sambil ngopi. Lupa kita sama kopi yang enak ini. Gara-gara terlalu serius. IKN. Nah, berarti sebetulnya tadi Abang mengatakan bahwa ibu kota negara IKN ini relatif tidak punya pengaruh signifikan terhadap bagaimana situasi di Jabodetabek. Ya. Nah, artinya pilihan untuk katakanlah 10 tahun, 20 tahun ke depan, tetap Jabodetabek masih menjadi sentrum ya untuk barometer untuk pasar properti Indonesia, Bang. Pasti. Ya, karena begini, beberapa ahli dari Bank Dunia pernah ketemu saya tahun 85. Dia ngomong begini, pada tahun 2020 akan lahir di Indonesia itu 5 megapolitan. Dia ngomong begitu loh sama saya. Oh, masa? Oh iya, karena pertumbuhan penduduknya mendekati 300 juta. Benar. Sampai sekarang kita kan 270. Tetapi apa yang terjadi? Surabaya nggak bisa mengimbangi Jakarta. Boro-boro megapolitan. Surabaya itu, megapolitan itu kan 10 juta ke atas, Pak. Megapolitan itu kan Jakarta. 10 juta ke atas. Jadi 30 juta karena 20 juta Bodetabek. Ya. Surabaya berapa? Nggak nyampe 5 juta juga. Nah, jadi apa artinya? Dari sana mengatakan bahwa pertumbuhan Bodetabek itu adalah tidak bisa dihambat karena kepergian IKN. Karena pertama, jumlahnya sangat minimum. 500.000 pegawainya pindah dari 20 juta penduduk. Nah, nggak ada pengaruh sama sekali kan? Nah, tetapi mungkin akan banyak kantor yang kosong. Ya, di sini kan. Kalau 500.000 orang pegawai, teorinya begini. 1 orang membutuhkan 7 meter kantor. Jadi kayak kantor kita ini bisa 15 orang di sini. Nah, kalau
500.000 orang kali 7 meter, berarti cuma 3,5 juta meter kantor-kantor yang dibangun oleh pemerintah. Memang ada di Segitiga Mas, di Kuningan, itu kan jadi kosong. Nah, jadi itu persoalan yang tidak terlalu besar. Tidak terlalu signifikan. Tidak, iya, karena apa? Pengembang swasta akan melirik itu. Betul. Sebagai BOT, sebagai apa? Betul. Karena selama pusatnya tetap justru membuat pasar menjadi lebih semarak. Iya, jadi peluang baru menguntungkan swasta ini. Iya, swasta berpikir, lu mau jual apa mau dia? Ingat BPPN dulu kan? Itu dia. Betul. Itu dia. Itu ratusan triliun itu, Bang. Betul. Jadi potensi untuk membuat Jakarta semakin menjadi wujud megapolitan gara-gara pindahan IKN. Itu. Tapi mungkin nggak pemerintah mau melepaskan aset-aset mereka yang ada di Jakarta itu, Bang, ya? Nah, kalau ke pemerintah kepepet bisa aja. Dulu waktu BPPN juga kan begitu, pemerintah maunya begini. Ternyata dijual juga 30 sen dolar. Didiskon dulu karena apa? Kebutuhan APBN. Betul. Tergantung bagaimana sekarang ini. Apakah memang kebutuhannya ada? Tetapi kalau saya lihat ya pemerintah ini kan tinggal 2 tahun. Yeah. Lalu agenda politik tahun depan kan sudah mengarah kepada Pilpres. Yeah. Jadi fokus pemerintah sekarang nggak mungkin lagi ada ke sana memikirkan itu. Betul. Apakah DPR akan mengendorse penjualan itu? Saya kira enggak. Jadi pemerintah sekarang lebih kepada bagaimana memastikan lebih banyak investor. Betul. Dan apakah ketersediaan APBN untuk membangun infrastruktur dasar sudah ada. Itu yang sekarang menjadi prioritas pemerintah. Tapi itu kalau sampai aset-aset itu di BOT misalnya dengan pihak swasta, katakan dengan developer itu menjadi luar biasa juga karena premium semua, Bang. Ya, bagus. Tapi kalau untuk Indonesia sebagai negara yang bicara memanfaatkan properti, ada bagusnya dibuat terobosan politik sama Pak Jokowi misalnya. Di daerah-daerah yang di kawasan itu dibangun rusunami. Rusunami, betul. Jadi artinya apa? Supaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jakarta ini bersahabat dengan orang yang kelas menengah bawah. Betul. Jadi jangan hanya dikasih ke swasta, betul. Dibangun rusunami. Iya. Tapi dikasih tahu, kamu hanya bisa 10 tahun di situ. Nah, pindah lagi nanti, ya 10 tahun. Jadi nanti kalau udah orang itu udah naik. Nah, supaya apa? Bisa kita lihat seperti misalnya Pak Soeharto membangun rusun di belakang Tanah Abang. Bayangin aja. Membangun rusun di Tebet, di Pulau Mas. Itu presiden yang begini. Nah, berani nggak presiden ini? Zaman itu ya, Bang, ya? Oh, berani nggak presiden ini? Nggak yakin gua. Karena apa? Pembangunan 1 juta rumah pun gagal. Nah, jumlahnya yang nggak dibangun cuma 200.000, ya kan? Jadi artinya ini kesempatan. Jadi jangan berpikir hanya kepada swasta. Cuman kalau daerah-daerah yang di Kuningan mungkin ya swasta ya kan, Pak. Tapi kalau masih radius 5 km dari Jakarta, ya misalnya di Jawa, Jalan Pemuda, dibikin rusunami, Pak. Kalibata. Dibikin rusunami. Kantor-kantor pajak, wah itu baru top tuh. Betul. Berarti artinya jangan lagi ibu kota negara tidak lagi di Jakarta, tetapi kepindahan ke IKN sana itu tetap juga terus menyelesaikan persoalan yang belum sempat diselesaikan di Jakarta. Khususnya mengenai perumahan. Ya, datang gubernur 0 rupiah. Sekarang nggak ada. Jadi perumahan itu persoalan yang sangat berat. Betul. Iya, banyak pemerintah yang nggak mampu. Tapi cenderung jadi ini ya, Bang, ya? Cenderung jadi jargon ya. 1000 tower. Abang ingat dulu? 1000 tower. Itu. Zaman dulu. Kemudian datang 1 juta rumah. Sama. Rupiah. Jadi enak untuk dikampanyekan, tetapi semuanya berakhir juga dengan tidak terlalu mengenakan gitu, Bang. Nah, kemarin yang menarik, saya diskusi dengan Direktur BTN. Kebetulan dia diskusi. Dia bilang begini, dari statistik KPR yang paling top itu pada tahun 97. Kan Soeharto kan mundur 98. 177.000 KPR. Oke. Dia bilang yang kedua pada tahun ini, ya kan? 2021. 200.000. 170.000. Bukan melampaui Soeharto, enggak. Masih di bawah. 170.000. Tapi tahun depan dia bilang tahun ini tahun 2022 akan 200. Apa artinya? Apa poinnya, Pak? Sudah 20 tahun Soeharto pergi. Nggak ada perbaikan. Jadi jangan bilang pemerintah ini sukses. Loh, kalau cuma 200.000 ya gitu loh. Betul. Jadi jauh lebih hebat Pak Harto. Artinya kita bicara datanya juga jelas ya. Karena BTN yang ngomong. Ya. Nah, harusnya kan kalau memang membangun 1 juta rumah benar-benar bisa 5 kali lipat dari kemarin. Betul. Ya kan, dulu 100
70.000 harusnya sekarang 800.000. Jadi tantangan perumahan ke depan akan makin berat. Makanya saya tadi usulkan kalau memang IKN-nya pindah sana, lahan-lahan yang sini dikasih menjadi rusunami. Bukan rusunami, sorry. Rusunawa. Rusunawa. Jangan dijual, Pak. Jangan. Rusunawa. Yang satu BOT, yang satu lagi rusunawa. Wah, itu baru top. Benar-benar. Itu terobosan itu. Ini Sobat Iwa, ini usulan yang menarik yang muncul tadi sebelum kita ngobrol di sini tidak muncul ya. Kamu pancing tadi. Terus buka. Jadi gara-gara kopi ini. jadi ada hal yang menarik ketika nanti ibu kota negara sudah berpindah ke Kalimantan, ke Nusantara, itu banyak sekali aset-aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta yang notabene Bang Panangian tadi sampaikan bahwa lokasi-lokasi yang mungkin di kawasan segitiga emas, lah itu bisa di BOT dengan swasta lah ya. Nah, karena nilainya juga pasti jauh lebih tinggi. Tetapi yang di luaran seperti di Jalan Pemuda, di Rawamangun, di Kalibata, di Pasar Minggu, banyak sekali kayak di Pasar Minggu, Bang. Banyak sekali rumah pemerintah, dia pindah ke sana semua. Dibikin jadi rusunawa. Itu sekaligus menyelesaikan problem perumahan dan permukiman di Jabodetabek yang sampai hari ini di Jakarta yang sampai hari ini tidak juga selesai dengan program DP 0 rupiah ya. Sementara gubernurnya mau selesai tahun ini juga. Iya, Sobat Iwa, ini bukan bicara politik, tapi kita bicara tentang penggunaan, pemanfaatan dan persoalan masyarakat yang tidak terselesaikan. Dan properti adalah kebutuhan yang sampai hari ini masih menjadi keprihatinan kita bersama ya, Bang ya. Betul. Dan khususnya untuk MBR, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Dan bicara ibu kota negara adalah satu isu yang keren, yang luar biasa, tetapi jangan lupa bahwa di balik itu juga ada MBR tadi, Bang. Kandungannya sangat banyak. Nah, Sobat Iwa, Bang Panangian sudah menyampaikan banyak hal tentang prediksi atau analisanya yang juga pasti berdasarkan data-data yang beliau sudah sampaikan tadi tentang dampak perpindahan ibu kota negara terhadap pasar, khususnya pasar properti di Jabodetabek, dan bagaimana prospek dari kawasan atau ibu kota negara yang baru ini terhadap geliat pasar yang akan muncul di sana. Beliau sudah sampaikan tadi dan Sobat Iwa tentu sudah mendengar itu semua. Jadi properti di Jabodetabek tetap akan menjadi barometer dan primadona untuk di Indonesia ya, Bang ya. Jadi tetaplah memilih Jabodetabek sebagai lokus investasi properti Anda. Demikian Sobat Iwa, saya kembali lagi dengan pertanyaan singkat seperti kemarin, Bang. Oh ya, seperti beberapa kali waktu lalu ya. Apa lagi sekarang? Sekarang apa ini? Kembangannya? iPhone, Samsung. Oh, iPhone, Pak. Abang itu selalu yang memang berkelas ya, Bang. Bisa dikatakan gitu. Aduh. Saja nih. Ya, Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung program kita Obral Properti yang hari ini menghadirkan Bang Panangian Simanungkalit. Dan saksikan terus informasi apa saja tentang properti di Obral Properti, baik itu tentang perkembangan pasar, tren yang akan terjadi ke depan, maupun informasi-informasi aktual lainnya. Simak terus Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV, The Pilot, Simply Inspiring. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Ferdinand Lamak beserta Bang Panangian Simanungkalit undur diri. Sampai jumpa.